semuanya bisa masuk ke dalam seluruh segmen ya, apapun segmennya dari seluruh kalangan masyarakat. Kemudian kinerja, kerjanya caranya paling mudah di antara kerja-kerjaan yang lainnya. Kemudian ilmunya tanpa batas. Kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu yang dimana di luaran sana rata-rata kita harus mengeluarkan budget yang lumayan besar. Kemudian supportnya terlengkap. Jadi teman-teman bisa konsultasi tanpa batas waktu, bisa dapat bimbingan, pendampingan full time dalam setiap aktivitas pengembangan usaha maupun bisnisnya. Fasilitasnya terbanyak. Nah, mungkin rata-rata selama ini kita mengikuti usaha, mengikuti komunitas, bisnis, apapun bentuknya, mungkin rata-rata fasilitasnya terbatas. Karena apa? Fasilitas-fasilitas tersebut rata-rata semuanya menggunakan budget yang luar biasa besar ya, semacam itu. Nah, sekilas kami perkenalkan ya para mentor nasional ini yang nanti akan selalu membimbing teman-teman, mendampingi teman-teman semuanya ya dari aktivitas-aktivitas penghasilan secara konvensional maupun secara online nantinya ya. Jadi apapun kendala-kendala teman-teman dalam penghasilan baik menjadi seorang karyawan, buruh, petani, pengusaha, pedagang, penjual, reseller, afiliat maupun bisnis dan lain sebagainya bisa dikonsultasikan dengan para mentor yang sudah terlisting di dalam slide ini. Nah, kita sekilas akan bicara realita kehidupan masyarakat atau kehidupan umat di seluruh Indonesia ini ya. Yang kenyataannya saat ini sangat kita bisa lihat ya, kita bisa pantau baik dari YouTube, Facebook dan lain sebagainya di sosial media manapun ya. Pola konvensional atau manual itu tergilas dengan pola digital yang terus berkembang dan update hingga saat ini. Sehingga apa? Kemiskinan itu selalu semakin merajalela, pengangguran semakin meningkat, kriminalitas menjadi hobi, moral semakin hancur. Itu karena apa sih sebabnya ya? Pertama, karena pola manual yang dilakukan mayoritas masyarakat kita, yaitu waktu kerja makin padat, yang dimana kerjanya dari pagi hingga sore, setiap hari semacam itu ya. Nah, kenyataan yang terjadi adalah ketika banyak sekali order, tugas-tugas, permintaan-permintaan tugas yang harus kita selesaikan itu melalui digital, melalui online, tapi yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah polanya masih manual semuanya. Sehingga yang terjadi apa? Kerjaannya itu semakin menumpuk, menumpuk, dan hampir tidak terselesaikan ya. Sampai akhir bulan. Nah, setiap hari numpuk lagi sampai akhir bulan dan rata-rata mengeluhkan masalah itu. Ini bagi para pejabat mereka semakin bingung, pusing. Wah, kerjaan saya banyak, akhir bulan kerjaan belum selesai, komisi atau gajinya pun nggak seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Disitulah mereka merasa stres ya, merasa pusing. Sehingga ujung-ujungnya mereka mencari hal-hal yang lebih instan ya, sebagai pelampiasan penghasilan tambahan mereka. Nah, kita nggak salah lihat ya di sosial media, di berita manapun banyak sekali pejabat-pejabat yang korupsi. Nah, itu polanya seperti itu karena kerjaan mereka masih manual, belum disistemkan secara tersistem, secara digital, ya semacam itu. Ada yang prostitusi, apalagi judi online sekarang menjadi hal yang hobi ya, menjadi hobi masyarakat untuk pelampiasan dari aktivitas yang padat dari pagi sampai sore. Mereka berpikir, wah saya dapat tambahan dari mana? Akhirnya cari-cari yang instan-instan. Bagi mereka yang merasa duitnya agak banyak, mungkin cari-cari investasi-investasi yang lebih menggiurkan semacam itu. Nah, nggak banyak juga ya. Mereka terpancing dengan tindakan kriminal. Nah, dari situ ujungnya akan berporos kepada hutang ya. Mereka lama-kelamaan akan mencari hutang-hutang untuk hal yang lebih instan lagi ya. Hutang semakin banyak, dikejar cicilan dan tagihan. Nah, kemudian selanjutnya riba pun semakin menghantui dan menutup rezeki mereka semuanya. Nah, ini jeratannya ya. Kemudian
waktu untuk keluarga semakin berkurang sehingga cekcok tuh dengan anak, dengan istri, suaminya, dengan mertuanya, bahkan ada yang berantem, bahkan ada yang pisah gitu. Dan porosnya lagi waktu ibadah semakin berkurang, apalagi menuntut ilmu agama yang dimana untuk sebagai benteng kehidupan mereka semuanya. Nah, kesimpulannya bagi mereka yang memiliki iman, ya, memiliki benteng ilmu agama, mereka akan introspeksi diri itu. Mereka akan berpikir secara logika dan berhijrah dari pola yang manual tadi, pola yang konvensional tadi, kepada pola percepatan digital saat ini. Nah, bagi mereka yang mungkin kurang imannya, mereka akan condong bunuh diri, depresi, mungkin gila, dan bahkan semakin parah semacam itu. Nah, inilah realita yang selama ini mungkin kita lihat bersama-sama baik di sosial media maupun di televisi. Mengapa semua itu terjadi? Mayoritas 90% ya masih melakukan pola yang manual ataupun konvensional dalam bekerja. Sedangkan permintaan semuanya, baik tugas, baik orderan, baik job-job yang lainnya, itu melalui sistem dan digital. Nah, akankah kita merubah kondisi itu ataukah selamanya seperti itu? Ini yang paling penting ya. Masalahnya kenapa? Ini ada masalahnya ini ya. Masyarakat kita ini terlanjur terdoktrin ini. Terdoktrin seperti apa sih? Kerja itu harus manual dari pagi sampai sore. Kalau nggak kerja dari pagi sampai sore itu ya namanya nggak disebut dengan kerja ya kan? Semacam itu. Jadi mayoritas masyarakat kita itu feelingnya kalau kerja ya dari pagi sampai sore. Penawaran apapun, informasi apapun, kegiatan apapun yang menghasilkan uang yang nggak dikerjakan dari pagi sampai sore itu tidak dimasukkan dalam aktivitas pekerjaan. Ini yang menjadi doktrin kita. Nah, kemudian sekolah itu mahal dan banyak teori mata pelajarannya ya. Jadi belajar apapun saat ini doktrinnya itu biayanya cukup tinggi. Sehingga mereka-mereka yang merasa dapat satu materi, dua materi, ilmu satu, ilmu dua, dijual belikan. Ya, bikin seminar ini, seminar itu. Akhirnya satu ilmu saja merasa ilmunya karena dijabarkan panjang lebar sehingga panjang sekali. Harusnya satu kelumit saja ilmunya itu dibikin banyak teorinya, dijabarkan panjang lebar sehingga kelihatannya menarik sekali. Nah, semacam itu buku. Jual seminar ya. Ya. Nah, jika bekerja itu butuh ijazah dan pendidikannya harus tinggi. Nah, ini realita yang mendoktrin masyarakat kita. Sehingga mereka itu akan terbelenggu dengan kondisinya itu ya. Mau kerja, wah nggak ada ijazah. Wah, pendidikan saya hanya SD, SMP, SMA saja itu. Sedangkan kerja ngelamar sana sini, sini harus punya S1, S2, SSN dan lain sebagainya kan gitu. Nah, inilah masyarakat kita itu butuh edukasi zaman yang serba digital. Lantas siapa yang bisa memberikan solusi ini ya? Yang bisa memberikan solusi ini adalah seorang yang ikhlas merelakan layanannya, kapasitasnya, skillnya, usahanya untuk membantu umat dengan cara membuat sistem berbagai macam jenisnya, berbagai macam kemudahannya melalui percepatan digital yang terus berkembang hingga saat ini. Nah, selanjutnya nih, siapa sih yang bisa memberi solusi? Yaitu tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Apakah lembaga sosial? Mustahil ya. Apakah pemerintah, para pejabat? Sangat mustahil sekali. Karena mereka pun rata-rata mayoritas masih manual semua kerjaannya. Yang sehingga kerjaan dari pagi sampai sore pun dikerjakan itu full padet, nggak kelar-kelar. Numpuk-numpuk sampai akhir bulan. Yang akhirnya ujung-ujungnya sebagian mereka yang nggak kuat imannya ya korupsi dan lain sebagainya. Jangankan memberikan solusi kepada kita semuanya. Nah, komunitas atau ormas, perusahaan, la- layanan jasa, ataupun orang kaya. Ya, sudah semenjak kapan umat butuh solusi-solusi semacam ini, tapi tak kunjung tersolusikan hingga saat ini. Nah, lantas tunggu siapa lagi? Dan kapan lagi untuk bisa memberikan solusi dan mendapatkan solusi tersebut? Kalau tidak dimulai dari saat ini dan sekarang ini. Itulah mengapa SBB Academy ini hadir saat ini menjadi solusi digital, menjadi solusi berbagai ilmu usaha,
menjadi solusi untuk berbagai fasilitas-fasilitas digital yang terus berkembang ke depannya. Menjadi solusi juga untuk penghasilan dan sistem edukasi. Ya, saya kira teman-teman semuanya sudah bisa difahami sampai di sini. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini saya pribadi selaku pendiri ataupun perintis SBB ini ya, yang dimana saya rintis SBB ini semenjak tahun 2015 ya, yang awalnya berubah-ubah namanya ya, sampai ketemu SBB saat ini ya. Tahun 2020 kemarin saya rilis berupa manajemen dan tim edukasi yang alhamdulillah sudah banyak melahirkan para owner-owner perusahaan hingga saat ini, dan baru 1 bulan lebih yang lalu ya, akhir bulan Juni ya, menginjak bulan Juli, 1 Juli, itu kita rilis SBB ini secara publish ya, secara umum terbuka untuk masyarakat luas yang bisa dimanfaatkan eh, dimanfaatkan dan dipakai seluruh masyarakat di seluruh Indonesia semacam itu ya. Ini pengalaman dan aktivitas saya. Nanti bisa disambung diinformasikan oleh para mentor yang lainnya ya. Saya lanjut ya. SBB Academy, semua bisa berbisnis ya. SBB itu kepanjangannya apa sih? Semua bisa berbisnis. Apapun latar belakangnya, apapun aktivitasnya, saya yakin bisa punya kesempatan untuk berbisnis, apapun bisnisnya ke depan ya. Jadi nggak ada kata lagi alasannya nggak punya modal besar, nggak punya kemampuan, skill, ilmu, dan lain sebagainya. Nah, SBB ini memberikan solusi untuk itu semuanya ya. Sejarah SBB berdiri adalah kumpulan ya, keluhan-keluhan para pemula yang ingin belajar cara berpenghasilan melalui online, namun biayanya cukup mahal ya. Kita bisa lihat di YouTube, di Facebook, dan sosial media manapun. Mau belajar tentang WhatsApp marketing, YouTube marketing, TikTok marketing, apapun ilmunya ya, berwirausaha, UMKM, dan lain sebagainya. Satu materi saja itu sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, sampai 5 kali pertemuan, berapa biayanya? Ada yang tahu berapa biayanya? Coba ada salah satu yang nyebutkan berapa biayanya untuk belajar WhatsApp marketing misalkan. Digital EA marketing misalkan. Ya ratusan sampai jutaan itu Pak. Ya, rata-rata kalau kita cari-cari di Facebook, di Google itu antara 500.000 sampai jutaan. Itu pun baru satu materi. Sedangkan di SBB ini nanti ilmunya dengan berbagai macam jenis usahanya, digital marketing apapun akan kita sampaikan secara gratis tanpa harus membayar lagi ya. Kemudian kumpulan keresahan para pelaku bisnis ataupun pedagang yang tidak bisa mengikat mitra ya. Contohnya punya reseller banyak, punya pelanggan banyak untuk jualannya, usahanya, tapi mereka hanya terkoneksi dengan ketertarikan produk kita saja, usaha kita saja, ya, jualan kita saja, tapi tidak terikat sesuai sistemnya. Kalau diikat dengan sistem, kebutuhan mereka kita cukupi, apa yang mereka inginkan kita bisa solusikan dan lain sebagainya, maka akan terjadi sebuah ikatan yang terus-menerus terus update ke depannya ya. Mereka merasa sangat membutuhkan forum kita. Nah, ini yang belum terrealisasi di masyarakat kita, sehingga SPB ini hadir mensolusikan itu. Khususnya para pembisnis. Bertahun-tahun, berbulan-bulan berjuang mati-matian mengclosing sana sini, closing sana sini, sehingga timnya sudah mulai bertahap berkembang. Ketika suatu saat usahanya hancur, usahanya terkendala, stuck, gak berjalan, entah kemana semua tim yang dibangun susah payah itu semuanya. Maka SBB hadir untuk solusi masalah itu juga. Ya. Kumpulan alat bantu percepatan usaha bisnis yang dijangkau oleh seluruh kalangan apapun tanpa biaya tambahan. Seperti apa itu? Nanti akan saya jabarkan berikutnya ya. Kumpulan aplikasi tools digital yang canggih untuk mempermudah masyarakat di Indonesia ini dalam mendapatkannya. Ya, seperti apa menariknya nanti akan saya lihatkan ya. Kumpulan ilmu wirausaha bisnis dengan pengalaman nyata lebih dari 20 tahun ya, teman-teman semuanya. Nih, selanjutnya ini bicara logika ya, logika yang terjadi di masyarakat. Dua macam produk yang dimana
hampir 90% ya masyarakat kita hanya fokus dan cenderungnya ke satu produk saja. Padahal saat ini, tren saat ini, era saat ini ada dua produk yang bisa kita optimasikan. Yang pertama adalah produk konvensional yang dimana masyarakat kita ini sudah paham dan sudah terbiasa melakukan rutinitas aktivitasnya menggunakan produk konvensional ya. Nih, produk konvensional saya zoom ya. Nah, yang kedua adalah produk digital ya. Yang mana baru 10% peserta Indonesia ini mengetahui dan memanfaatkan potensinya ya. Perbedaannya apa antara produk konvensional dan produk digital? Nah, produk konvensional ini yang poin utamanya adalah harus diproduksi berkali-kali. Ketika stok habis, produksi lagi, stok habis, produksi lagi. Itulah kenapa produk konvensional itu tidak bisa memberikan profit, laba, margin, keuntungan yang lebih besar daripada produk-produk digital. Karena produk digital ini produksinya cukup sekali, bisa dijual berkali-kali. Ya, kita bisa lihat ya, Google itu kenapa bisa kaya raya? Pemiliknya Larry Page namanya, itu kenapa bisa kaya raya? Karena produksinya, pembuatan sistemnya itu cuma sekali. Google itu cuma sekali. Tinggal diupdate ke depannya. Dan bisa digunakan untuk masyarakat di seluruh dunia. Nah, itulah produk digital. Contohnya pulsa. Pulsa itu bikinnya cuma sekali. Tapi dijualnya berkali-kali bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun sampai ratusan tahun ke depan gitu. Itulah pulsa. Untung mereka, bagi mereka yang memiliki produk berupa digital semacam ini. Dari segi resiko ya, produk konvensional resikonya cukup besar ya, bisa lecet, bisa hancur, pecah dan lain sebagainya. Produk digital resikonya sangat kecil ya. Pengirimannya kalau produk konvensional cukup lambat ya karena harus di packing-packing dan lain sebagainya, cari ongkir, cari eh, ekspedisi dan lain sebagainya. Tapi kalau produk digital ya, pengirimannya cepat, cukup hitungan beberapa detik saja sudah sampai ya melalui email dan lain sebagainya. Nah, ini produk digital itu seperti apa bentuknya bagi teman-teman yang belum paham, mungkin bisa buka di Play Store ya. Nah, Play Store itu disebut dengan produk digital. Berjuta-juta aplikasi itu bentuknya produk digital semuanya. Dan setiap rata-rata aplikasinya itu pasti ada berbayarnya semuanya. Termasuk WhatsApp yang mungkin kita pakai saat ini. Ada WhatsApp bisnis. Itu fitur premiumnya itu juga berbayar. Nah, itulah disebut dengan produk digital ya. Nah, produk konvensional payout-nya yang bisa dikeluarkan dana marketingnya untuk membayar marketing atau membayar fee kepada mereka resellernya itu cukup kecil ya. Kalau produk digital itu bisa besar. Nah, operasionalnya pun juga cukup besar kalau produk konvensional karena harus packing nganternya dalam jumlah banyak, stoknya juga harus dalam jumlah banyak. Nah, sedangkan produk digital operasionalnya kecil. Cukup lewat handphone, laptop, internet saja cukup ya. Nah, butuh skill banyak kalau kita kita masih menjalani atau beraktivitas di dunia produk konvensional ya. Butuh banyak skill, harus menguasai berbagai jenis ilmunya. Tapi kalau di produk digital kita ilmunya cukup simple ya, copy paste saja. Nah, stoknya terbatas kalau produk konvensional. Kendalanya ada cutting price, ada yang menjatuhkan harga di pasaran ya. Kalau produk digital, stoknya unlimited, update terus ya. Tak nggak ada ya, nggak ada cutting price ya. Nah, segi keuntungan, kalau produk konvensional keuntungannya kecil sekali ya. Kecil ya, antara 5% bahkan sampai 30%. Ada yang sampai 50% itu rata-rata hampir semacam di markup ya harganya ya. Tapi rata-rata antara 5% sampai 30% itu paling gede. Nah, kalau produk digital itu bisa besar ya, bahkan sampai 80% pun bisa ya. Bahkan 100% pun juga bisa. Manakah kira-kira bagi teman-teman semuanya yang saat ini dari dua pilihan ini yang lebih efektif antara konvensional atau digital dari sisi produk? Silahkan dijawab di dalam kolom obrolan ya teman-teman ya. Mana kira-kira yang untungnya lebih besar, yang Digital. efektif, yang lebih
simple ya, yang resikonya lebih kecil menurut sampean semuanya, teman-teman semuanya, antara produk konvensional atau produk digital. Silahkan ketik di dalam kolom komentar. Saya pengen tahu ini sejauh mana pemahaman teman-teman agar saya bisa menyampaikan lebih detail lagi. Baik ya, mayoritas digital karena mulai paham ya dengan percepatan dan perkembangan digital saat ini. Selanjutnya, nah ini gambaran ya. Kok sudah sampai sini ya, betul. Gambarannya ini teman-teman ya. Ini produk-produk digital, ilmu paketan, ringkasan dari setiap materi-materi yang ada di luaran sana teman-teman ya. Ilmu yang dimana tanpa batas dan terus update. Ini hanya sebagian kecil banget ya dari yang SBB sediakan atau fasilitaskan buat teman-teman semuanya. Ada ini cara cerdas dipromosikan oleh banyak orang. Nah, ini paketan ilmu yang akan kita gencarkan di seluruh Indonesia nanti ya. Yaitu gimana sih caranya kita punya usaha, produk, jualan yang bisa dipromosikan oleh banyak orang. Nah, kalau kita beli paketannya di luar SBB ini, saya yakin lebih dari 12,5 juta. Silahkan kalau nggak percaya cari di Google, cari di Facebook informasi-informasinya ya. Jadi cara cerdas dipromosikan oleh banyak orang. Apapun bisnis kita, jualan kita, dan lain sebagainya. Tapi di SBB ini 1.250.000 saja. Kalau teman-teman belinya per bijian, ya, per paketan semacam ini. Dan teman-teman bisa jual kembali nantinya. Dengan apa? Cara mengafiliasi di SBB ini. Ada lagi cara gaptek atau pemula jago cuan, jago berpenghasilan. Kalau di luaran berapa? Ini ringkasan ya. Setiap dari ilmu-ilmu ini ringkasan dari sekian banyak buku-buku yang ada di luaran sana. Tapi kalau di SBB ini ringkasannya dari pengalaman-pengalaman praktek lapangan langsung. Artinya bisa disebut dengan intisarinya ya. Nah, contohnya bagian pojok bawah ini ada all-in-one WhatsApp marketing premium. WhatsApp marketing itu di luaran di sosial media banyak sekali teman-teman semuanya ya. Banyak sekali. Ada yang WhatsApp Blaster, WhatsApp Sender dan lain sebagainya. Ada yang strategi WhatsApp, WhatsApp Autopilot dan lain sebagainya. Itu masing-masing penyedia itu beda-beda ya. Terpisah-pisah. Tapi di SBB ini nanti semuanya dijadikan satu. Tingkasannya jadi satu. Sehingga menjadi satu paket. Kalau di SBB membeli secara terpisah ini berapa nilainya? 750.000 rupiah. Itu kalau belinya terpisah. Tapi luar biasanya teman-teman bisa lihat ini nanti. Ya, luar biasanya hanya cukup sekali menjadi mahasiswa SBB saja semuanya bisa teratasi, bisa didapatkan tanpa batas. Nih, yang tadi saya sampaikan teman-teman semuanya, aplikasi Pro All in One ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, cek sendiri di Play Store ya. Aplikasi apa ya? Nah, ada Photoroom, Capcut ya. Apa yang saat ini ngetren tentang AI ya. Masing-masing pasti akan ada berbayarnya. Pro semuanya. Kalau teman-teman butuh misalkan 10 aplikasi, ya harus bayarnya berapa juta sendiri itu aplikasinya ya. Nah, misalkan butuh lagi untuk usaha kita yang lainnya. Kita butuh lagi untuk pendidikan anak kita, sekolah kita, dan lain sebagainya. Berapa lisensi bayarnya? Tapi di SBB ini ya, teman-teman semuanya daftar cukup sekali saja 250.000 bisa dapatkan update-nya tanpa batas. Tinggal request dengan parameter yang sudah kami share ya di slide paling depan tadi ya. Request saja Pak, saya butuh aplikasi ini yang versinya Pro. Nah, nanti akan di-share kepada para mentor yang lainnya semacam itu. Jadi teman-teman bisa bebas tanpa batas dapatkan aplikasi-aplikasinya secara Pro tanpa harus bayar semacam di Play Store ya. Inilah kemudahan yang kami berikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Dan masih banyak keuntungan-keuntungan langsung yang Anda bisa dapatkan yang tidak ternilai harganya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah paham, apalagi yang teman-teman harus cari saat ini? Ya, apalagi? Nih, apa yang Anda butuhkan ya? Ini saya bisa
bandingkan, bisa bedah ya. Prosesnya tersimpel. Kalau teman-teman semuanya ketemu informasi ada proses paling simpel, lebih simpel dari SBB, silahkan japri saya, hubungi saya. Kita bisa sharing-sharing. Ada nggak yang di luaran sana itu prosesnya itu lebih simpel daripada SBB ini? Boleh diinformasikan ke saya. Mungkin cari-cari di Google, cari-cari di Facebook dan lain sebagainya yang prosesnya kelihatannya menurut teman-teman semuanya itu paling simpel, lebih simpel daripada SBB. Jabrikan ke saya gitu. Sistemnya autopilot. Nah, semua sistem yang ada di dalam sebuah usaha, jasa, layanan, perusahaan apapun bisnisnya itu tersistem autopilot, otomatis tanpa difikirkan, tanpa ditargetkan. Ada tidak? Kalau ada, silahkan cari di Google atau di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, sosial media apapun, jabrikan ke saya. Nanti saya akan bedah lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Kalau memang nyata ada yang lebih autopilot, ada tersistem otomatis, nanti akan kita kembangkan di SBB juga. Karena apapun yang tren, yang terbaru di luar sana, insya Allah saya pribadi selaku pendiri, selaku developer ya, tim IT-nya sekaligus saya bisa menerapkan untuk realisasinya ke depan. Income terbesar ini yang paling utama ini. Nah, mungkin teman-teman bisa membayangkan nih, peluang apa yang di luaran sana, usaha apa, jualan apa, jasa apa, layanan apa yang ada di luaran sana. Mungkin cari di Google, di Facebook, dan lain sebagainya. Yang income-nya lebih besar daripada yang SBB ini nanti akan bedah. Kira-kira ada enggak nanti yang lebih besar, tapi ada poin di atasnya itu. Sistemnya otomatis, prosesnya simple gitu. Ini teman-teman harus bantu saya carikan informasinya ada nggak gitu. Karena dari ratusan ya penawaran-penawaran hingga saat ini dari 3 bulan yang lalu hingga saat ini saya menganalisa, saya membedah sistem-sistemnya, potensi yang melebihi potensi yang saya temukan terakhir ini ya. Nanti ada yang namanya sistem autopilot mall digital. Kemudian pasarnya terluas. Ini penting banget ya. Kalau teman-teman punya usaha, bisnis, apapun jasa layanan, tapi kalau pasarnya nggak luas, ya akan kesulitan memasarkannya. Tapi SBB ini pasarnya itu ke seluruh kalangan aktivitas apapun bisa. Entah dia pengusaha, entah dia pembisnis jaringan, pembisnis afiliat, dia penjual apapun bisa ya. Guru, dosen, pelajar, komunitas apapun, lembaga apapun, insya Allah bisa. Cara kerjanya termudah. Diajarinya cuman copy paste karena semua fitur fasilitas konten-kontennya sudah disediakan secara lengkap. Ya, kerjanya cuman copy paste saja. Kenapa dari awal tadi saya sampaikan tema kita adalah semudah copy paste. Nah, disinilah poinnya. Ilmunya tanpa batas, supportnya terlengkap, dibimbing, didampingi full time non-stop. Saya yakin di luaran sana teman-teman semuanya belum pernah menemui pendampingan, pembimbingan yang full time ya dari pagi sampai sore tiap hari seterusnya tanpa batas. Ikut seminar pun itu hanya dikasih teori materi saja. Pendampingan rutinnya, pendampingan bimbingannya, cara mempraktekannya itu belum tentu bisa didampingi full time ya, non-stop sampai betul-betul menghasilkan. Nah, di SBB ini ada fasilitasnya terbanyak. Mau fasilitas digital seperti apapun sudah kita sampaikan dari awal ya. Yang terus update ke depannya mencakup seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya di dunia digital marketing ataupun bisnis digital. Permodalan usaha besar. Nah, rata-rata di luaran sana kalau jualan online, jualan produk, bisnis, ikut bisnis orang, bisnis online, network marketing dan lain sebagainya, nggak akan dikasih solusi permodalan untuk buka usaha. Tapi di SBB ini dikasih solusi permodalan untuk buka usaha yang lebih besar lagi. Nah, uniknya di SBB seperti itu teman-teman. Sistem sistem tanpa modal ya. Sistem gimana caranya? Ada sistem di SBB ini untuk mereka-mereka yang eh, punya kemauan memiliki saham di berbagai macam perusahaan tanpa harus keluar modal lagi. Itu ada sistemnya dan sudah terbukti berjalan hingga saat ini ya. Ada
yang mau digital multi usaha. Dan ini insya Allah menjadi pelopor gebrakan pertama di Indonesia ya. Kita akan merilis mall digital multi usaha yang dimana mall digital rata-rata di luaran sana itu isinya produk-produk. Tapi kalau mall digital multi usaha ini isinya bukan produk tapi usaha-usaha yang teman-teman bisa lakukan, bisa kerjasamakan untuk aktivitas penghasilan tambahan teman-teman semuanya. Dari jalur usaha apapun, baik layanan, jasa, produk, dan lain sebagainya nanti ke depannya akan ada ya. Nah, jika teman-teman semuanya punya usaha, punya bisnis, punya perusahaan yang fasilitasnya selengkap itu semuanya, lantas pertanyaannya teman-teman nih, berapa banyak jasa IT untuk membuatnya? Ayo teman-teman, berapa banyak? Kalau bisa di eh, ketik di dalam kolom obrolan ini ya. Berapa banyak ini jasa IT untuk membuatnya? Berapa banyak konsultan dan konseptor yang Anda harus bayar untuk membuat semua program itu dalam satu usaha teman-teman semuanya? Kira-kira berapa banyak? Gitu. Berapa banyak trainer juga yang harus Anda siapkan untuk memberikan semua wawasan pengetahuan dan ilmu-ilmu itu semuanya untuk mengembangkan usaha Anda gitu sebagai fasilitas usaha Anda sendiri. Contohnya, belum nyambung kalau teman-teman belum nyambung, saya detailkan nih. Contohnya teman-teman punya usaha butik pakaian, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti ini. Caranya gimana? Ya di SBB ini. Menjadi mahasiswa SBB ini otomatis usaha Anda, layanan jasa Anda, bisnis Anda mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti ini ya. Selengkap ini tanpa teman-teman harus keluar banyak jasa IT, banyak konsultan, konseptor untuk membuat masing-masing itu semuanya. Yang berapa modalnya? Mungkin puluhan juta, bahkan ratusan juta. Maukah perusahaan Anda ataupun usaha Anda memiliki fasilitas-fasilitas lengkap di atas? Kira-kira mau tidak teman-teman semuanya? Mau ya? Hmm. Kalau ada yang jawab nggak mau, saya nggak akan lanjut lagi nih. Cukup sampai sini aja ini. Nah, Mau saya yakin banget. teman-temannya mau semua. Semuanya. Ini SBB. Kenapa saya selaku pendiri, selaku perintis SBB ini tidak mengambil keuntungan apapun dari SBB ya, dari teman-teman bergabung. Nah, teman-teman bergabung di SBB ini modalnya berapa sih ya? Nih saya lihatkan ya, modalnya berapa? Modalnya 250.000 teman-teman semuanya. Untuk apa? Untuk teman-teman sekolah di SBB, belajar di SBB. Yang dimana dari 250.000 ini nanti, 200 ribunya saya kembalikan lagi ke teman-teman semuanya untuk membantu uang dapur teman-teman semuanya. Saya yakin permodalan di luaran sana sangat jarang dan bahkan tidak ada yang memberikan komisi 80%. Karena apa? Mayoritas pengusaha layanan komunitas apapun bentuknya mereka tetap mengambil keuntungan untuk apa? Mengembangkan perusahaan mereka, usaha mereka, jualan mereka. Tapi kalau berbeda dengan SBB ini karena memang benar-benar diniatkan dari hati untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia ya. Saya lanjut sekilas dulu ini. Jika teman-teman mau, konsepnya seperti apa? Inilah konsepnya ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi. Ini hanya sebagai pengetahuan teman-teman semuanya ya. Konsep percepatan dahsyat ya. Yang pertama adalah support digital ya. SBB ini adalah support digital yang bisa mensupport segala macam usaha, segala macam bisnis, perusahaan, layanan jasa apapun ya. Yang dimana isinya adalah edukasi mitra dan memberikan income penghasilan tadi. Yang dimana ada cuan harian tadi senilai 80%. Yang kedua adalah bisnis sistem mall digital. Ini adalah sistem permodalannya yang sudah tersistem secara otomatis di SBB ini tanpa perlu teman-teman pikirkan lagi ya. Yang akan mensupport usaha Anda, yang mensupport permodalan usaha layanan jasa Anda ke depannya. Nah, yang ketiga ini, ketika Anda menjadi siswa SPB, mahasiswa SPB punya usaha apa akan dikolaborasikan menjadi poin yang ketiga ini, yaitu sebagai program cuan dan produknya dari Anda sendiri. Tapi pertanyaannya, wah Pak Mentor, saya belum punya usaha ini, gimana dong? Nggak usah pusing, nggak usah mikir yang poin ketiga yang paling bawah ini. Teman-teman cukup kelas
belajar di kelas SPP dulu aja, fokus belajar praktek dengan 2 poin di atas itu aja. Otomatis cepat atau lambat teman-teman punya usaha sendiri di poin ketiga ini. Bisa difahami teman-teman, ini adalah konsep percepatan dahsyat yang mungkin teman-teman baru dengar, mungkin teman-teman baru tahu yang ada di SPP ini. Saya yakin belum ada yang mencetus, yang mempelopori di luaran sana ya. Alhamdulillah, insya Allah juga ya kita menjadi pelopor pertama di seluruh Indonesia dan baru rilis belum ada 2 bulan ini ya. Nah, ini kebijakan SPP Academy. Pertama, fasilitas super lengkap yang seperti tadi saya sebutkan. Yang kedua, income 80%. Ya, yang belum tentu siapapun sanggup berikan konsep seperti ini. Nah, kita kembali lagi lembaga sosial, pemerintah, pejabat, komunitas, ormas, perusahaan, layanan jasa, ataupun orang kaya sekalipun ya. Rata-rata mereka masih disibukkan dengan kepentingan dan keuntungan pribadi mereka masing-masing ya. Nah, yang bisa mewujudkan ini semuanya adalah hanya seorang personal ataupun komunitas yang memiliki jiwa sosial masyarakat tinggi serta memiliki cara cerdas digitalisasi. Sehingga inilah kebijakan personal dan manajemen SPP memberikan keuntungan kepada mitra SPP sebesar 80% dan 20%-nya untuk maintenance, update sistem dan fitur-fitur digital yang lainnya. Nah, buat teman-teman, menurut teman-teman, semua yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir kira-kira dibutuhkan semua orang atau tidak? Pasti semuanya butuh atau tidak? Masyarakat itu cepat atau lambat itu butuh atau tidak? Nah, teman-teman pasti tahu ya, pasti paham dari apa yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya masyarakat itu membutuhkan solusi ini semuanya. Saya lanjutkan ya. Banyak penawaran usaha, banyak penawaran bisnis mungkin di luaran sana. Ingat, jangan samakan SBB ini dengan bisnis, usaha, layanan jasa. Ya, SPP ini baru rilis ya Juli 2024 kemarin secara umum, secara terbuka. Yang sebelumnya dari tahun 2020 itu adalah dari secara pribadi intern ya, belum dibuka secara umum. Dari orang kenal ke orang, teman kenal ke teman dan saling menyambung-menyambung. Tapi di bulan Juli awal kemarin sudah kita rilis sebagai formula membantu masyarakat di seluruh Indonesia yang mau dibantu ya. Terobosan terbaru paling berbeda di antara yang lainnya. Ingat, SBB bukan bisnis, melainkan support digital yang multifungsi. Dengan modal 250.000, insya Allah akan gemparkan di seluruh Indonesia ya. Yaitu membuat cara pemula, para gaptek-gaptek yang merasa gaptek, yang merasa pemula, yang merasa awam tentang ilmu-ilmu penghasilan online, bisnis digital, itu sangat mudah sekali menghasilkan uang nanti ke depannya ya. Saya lanjut. Sebentar teman-teman ya, sambil nyantai, sambil nyeruput kopi dulu ya. Nggak usah tegang-tegang, kita sambil nyemil-nyemil. Itu Pak Mukhtar sudah nyemil duluan ya. Luar biasa. Teman-teman, sebentar ya, saya nyeruput kopi dulu ini. Teman-teman sambil santai, mentor-mentor yang lain juga jangan terlalu sepaneng ya. Ini materi mungkin perdana saya sampaikan ya. Bentar, sabar ya, sabar-sabar. Ayo, ayo minum kopi. Keburu dingin nanti kopinya. Sedot, Pak Ahmad. Saya sudah duluan ini, Pak. Sama nih Bunda. Ya, enggak ngopi ngeteh-ngeteh boleh. Iya. Nyusu juga boleh. Tahu nih. Saya nggak pernah nyusul, nggak pernah nyedot, Pak Ahmad. Santai, Pak. Santai. Nggak usah tegang-tegang, teman-teman. Ngopi sambil merokok. Oh, depan ini. Ini luar biasa. Baik, saya lanjut ya sambil santainya. Pak, Ada izin Pak, bisa Pak, balik slide sebelum tadi Pak. balik slide sebelumnya. Ini Ah iya Pak. yang mana? Sebelum lagi?
Ya ini ya, yang terobosan ini, Pak. Nanti slide ini akan saya share pada teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mau mensosialisasikan ke masyarakat menggunakan slide ini juga boleh nanti ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita bicara tentang, bentar ini maaf ya saya masih rada pilek. Reward prestasi mall digital ya. Teman-teman nanti kalau sudah menjadi mahasiswa SBB ya, ada ujian praktek dasarnya ya, yang dimana ujiannya itu di kelas tahapan pertama, teman-teman harus tembus ujiannya dulu, lulus ujiannya dulu. Yaitu apa? Minimal mengafiliasi 4 mitra didik ya untuk belajar di SBB ya, mengafiliasi 4 mitra didik untuk belajar di SPP. Bisa tetangga, bisa anaknya sendiri untuk ikut belajar di SPP, bisa istrinya, suaminya, kerabatnya, relasinya, apapun itu ya. Ketika teman-teman sudah lulus ujian, memiliki 4 mitra didik, yang dimana 4 mitra didik ini menjadi kelompok belajar teman-teman nanti ke depannya ya, dalam belajar digital marketing dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman mendapatkan reward prestasi berupa mall digital nanti ya. Yang teman-teman kalau bikin sendiri ini modalnya di atas 12 juta nanti. Tapi di SBB kita sudah fasilitaskan ya. Potensi hasilkan miliaran sebagai modal ya. Nanti dari sistem-sistem otomatis yang akan dibedah di dalam kelas SBB nanti itu potensinya bisa menjadikan kita permodalan ya sampai miliaran rupiah. Karena nanti akan banyak usaha-usaha yang bisa teman-teman gerakkan nanti untuk penghasilan tambahan ya tanpa harus teman-teman keluar modal lagi. Nah, yang ketiga adalah sebagai media praktek bisnis di dalam kelas, sistemnya sudah autopilot ya, otomatis di SPP, program penghasilannya juga jangka panjang ya. Ini adalah strategi cerdas Kopili ya, copy paste, bimbing timnya seperti apa sih? Membimbing tim untuk copy paste juga. Nah, simpel kan? Nggak susah, nggak rumit. Kemudian yang terakhir adalah lisensi ya. Kita bicara produk digital tadi. Nah, bicara produk digital, apapun produk digitalnya, itu kalimatnya bisa disebut dengan lisensi ya. Bentuknya lisensi ya. Di Play Store itu rata-rata bayar lisensi. Nah, Zoom ini kan Zoom ini perpanjangan setiap bulan aplikasi Zoom nih untuk bisa menggunakan aplikasi Zoom harus bayar lisensi. Nah, bicaranya lisensi. Paham ya teman-teman, produk digital itu sebutan mudahnya adalah bisnis lisensi atau usaha lisensi semacam itu. Nah, ini bicara paket pilihan mendaftar di SPP. Bagi kita yang punya anak-anak usia 15 tahun, SMP, SMA, ataupun sudah kuliah, bisa mengambil paket belajar cuan ya, yaitu kuliah di SPP ini. Usianya tidak dibatasi ya, dari 15 tahun sampai 70-an tahun pun bisa. Asalkan sudah bisa mencerna informasi-informasi, ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam SPP ya. Dapatnya apa aja? Yang pertama lisensi SPP. Ketika teman-teman sudah daftar 250.000 ini, yang tadi di depan ini, teman-teman bisa dapatkan semua teman-teman ya. Nih saya ulang lagi nih ya. Nah kayak gini, seluruh aplikasi yang versinya pro request saja kepada para mentor. Nggak usah bayar lagi. Seluruh ilmu-ilmu yang ada di SPP ini, yang harganya jutaan-jutaan ini nanti, dan ini hanya sekelumit kecil ya, banyak sekali puluhan macam ilmu yang lainnya. Nah, teman-teman tinggal request saja dengan tadi daftarnya cuma minimal 250.000 tadi. Ya. Nah, kemudian komisi afiliat SPB, ilmu dan fasilitas SPB, komisi harian, kelasnya kelas pemula, dan yang terakhir adalah jurus jitu percepatan bisnis mall digital. Nanti akan dibedah total di dalam kelas
yang paketnya belajar cuan ini. Tapi kalau teman-teman pengen benar-benar membangkitkan ekonomi teman-teman dan langsung bisa praktek mendapatkan cuan yang lebih besar untuk permodalan usaha teman-teman, untuk melunasi hutang teman-teman, menutupi semua tagihan-tagihan beban hidup teman-teman, saya sarankan ambil paket bisnis ini. Bedanya seperti apa akan saya jelaskan ini ya. Potensi luar biasanya yang teman-teman mungkin akan terkaget-kaget ya. Yang pertama adalah lisensi SPP. Yang kedua, semua paket yang didapat di kuliah SPP itu teman-teman juga dapatkan. Yang ketiga, strategi konsep digital ya. Usaha-usaha apapun itu akan dikonsepkan di dalam paketan ini ya. Yang teman-teman nanti punya usaha apa, jualan apa bisa dikonsepkan di dalam paketan ini. Kemudian semua peluang income ya, peluang-peluang program-program baru dari SBB yang bermunculan nanti bisa teman-teman nikmati fasilitasnya tanpa keluar modal lagi. Nah, ini ada di paket ini. Yang selanjutnya adalah kelas khusus bisnis. Yang selanjutnya langsung dapat lisensi franchise mall digital. Yang paling terakhir adalah auto spillover tim ya. Maksudnya apa? Teman-teman akan dapat limpahan tim atau limpahan omset dari para pelajar yang mengambil paket kuliah SBB itu ya. Ini adalah paket cuan cepat. Seperti apa sih detailnya? Seperti apa sih gamblangnya? Ini saya jelaskan. Pertama, ini menjadi daya ungkit viralnya SBB cepat atau lambat ke depannya ya. Potensi ini akan melibas pangsa pasar tren bisnis saat ini. Benar ya. Triple bonus affiliate plus ya. 80%, yaitu komisi afiliasi SBB 80%, komisi penjualan mall digital 50%, komisi penjualan mall digital berjenjang hingga 80% untuk 10 generasi. Seperti apa jelasnya? Bentar, saya harus minum jahe dulu ini. Teman-teman yang lain sambil apa namanya ditanyakan kepada para mentor yang lain ya. Ini pilek saya biar agak hilang dikit. Ini teman-teman yang baru mengikuti Zoom kira-kira sudah mulai paham ya. Mesti dong. Baik, dilanjut ya. Bandingkan dengan yang ada di luaran sana. Usaha apa yang modalnya 250.000, komisinya 200.000? Kira-kira ada nggak teman-teman? Tolong dijawab di dalam kolom obrolan. Kalau ada, silahkan disampaikan. Kalau nggak ada, silahkan ketik tidak ada. Usaha apa yang modalnya 250.000, komisinya 200.000 rupiah teman-teman. Jualan baju kah? Jualan sepatu? Jualan mie ayam? Bakso? Atau Ya, jualan belum apa ada kira-kira? baru di SBB yang ada. Yang kemudian kedua ini, komunitas apa yang daftarnya 250.000, ilmunya itu tanpa batas, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kira-kira ada nggak komunitas seperti itu? Yang ketiga, jualan apa yang modalnya 250.000, untungnya 80%. Jualan apa coba sekarang? Bayangkan. Yang konvensional-konvensional itu mungkin. Yang keempat, bisnis apa yang modalnya 250.000, rewardnya itu mall digital yang bisa diakses di seluruh dunia atau internasional kapasitasnya. Rewardnya loh ini ya, tanpa harus ngeluarin modal lagi. Yang kelima, jasa apa
ya, jasa apa yang siap 250.000 bayarnya lalu dikembalikan lagi 80%. Kira-kira saya tanya ini, teman-teman yang punya jasa layanan apa ini? Pengacara atau guru, dosen atau apa ya? Konsultan yang kira-kira komisi yang Anda dapatkan itu Anda kembalikan lagi 80% terus secara rutin kepada klien-klien Anda semuanya. Kira-kira banyak tidak Anda jumpai? Nah, insya Allah di SPP ini fokus belajar dan praktek di SPP dipastikan saya sangat yakin sekali 3 bulan ke depan hasilkan minimal 30 juta per bulannya. Amin. Insya Allah, saya yakin banget. Karena banyak sekali murid-murid yang sudah belajar sebelum-sebelumnya menghasilkan penghasilan ini ya, yang tidak bisa saya sebutkan. Karena ini privasi mereka ya, sudah jadi para owner perusahaan yang mungkin sebagian besar mungkin perusahaannya sudah dikenal sama teman-teman ya, yang sekarang bertebaran di sosial media ya, semacam itu. Dan saya yakin teman-teman ke depannya, jika teman-teman niat ikhlas untuk merubah masa depan teman-teman, merubah dari hal yang konvensional tadi ke dunia digital, insya Allah teman-teman akan mendapatkan perubahan itu. Saya khususnya pendiri SPP dan para mentor yang ada di SPP ini sangat berkomitmen membimbing teman-teman semuanya dan khususnya masyarakat Indonesia. Ini bedanya apa sih antara paket kuliah SPP yang dari 250.000 itu tadi untuk polanya para pelajar dan paket lengkap bisnis? Ini bedanya teman-teman semuanya. Paket kuliah SPP tadi kan tugas atau ujian kelas dasarnya itu minimal harus memiliki 4 peserta didik baru dulu. Setelah itu dapat reward berupa mall digital ya. Anda posisinya sudah setara, naik posisi yaitu peringkat bisnis tadi. Sama hanya ketika teman-teman berposisi langsung atau mendaftar langsung paket bisnis yang 950. Nah, paket kuliah SPP ini ketika mengafiliasi mitra kelima, seterusnya sampai ribuan bahkan jutaan nanti ke depannya, setiap satu orang mitra yang terdaftar melalui Anda semuanya, anda langsung dapatkan 200.000 rupiah masuk ke rekening paling lama 1 jam atau 2 jam berikutnya. Seterusnya setiap hari. Inilah yang saya sebut untuk uang dapur teman-teman semuanya ya. Saya bantu agar teman-teman bisa Dengan lebih maksimal ya. Belajar sekaligus berpenghasilan. Uang dapurnya nggak pusing-pusing lagi dapat dari mana. Nah, inilah kebijakan kami. Nah, bedanya apa dengan paket bisnis? Paket bisnis ya, ketika ada mitra yang bergabung paket bisnis juga, maka teman-teman akan mendapatkan $25 ya, nanti setara dengan 400.000 rupiah. Tapi nanti kalau ada mitra didik baru yang mendaftar di SPP menjadi mahasiswa SPP, mendaftarnya 250.000, itu langsung masuk ke rekening 200.000 rupiah tanpa harus diakumulasi dulu 4 orang menjadi tes kelulusan ya. Jadi langsung lulus ke tahap kelas kedua, kelas berikutnya. Jadi mau mulainya dari kelas pertama dasar atau langsung memulai dari kelas menengah, kelas kedua, yaitu paket bisnis ya. Semakin banyak mitra didik yang mendaftar melalui Anda, maka semakin besar income yang Anda hasilkan. Seperti apa sih besarnya? Silahkan dilihat ini. Ini jenjang karir mahasiswa SPP ya, dari starter hingga crown diamond. Anda bisa memulainya melalui paket starter ataupun paket bisnis secara langsung ya. Ini gambarannya ya. Dari paket starter ya, daftar sekolah bisnis ya, 250.000. Ketika teman-teman mendapatkan mitra didik baru untuk belajar kelompok di SPP ini, ya teman-teman naik peringkat bisnis. Begitu seterusnya ya. Bagaimana cara naik peringkat jenjang karirnya? Hanya dengan membina minimal 4 mitra didik saja naik peringkat, maka Anda otomatis naik peringkat ke jenjang karir berikutnya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah komisi aktif semakin besar, komisi pasifnya semakin banyak, waktunya lebih santai.
ya. Jadi teman-teman belajarnya lebih fokus lagi, lebih tenang lagi karena komisinya semakin mengalir ya di samping usaha-usaha dari kita yang kita miliki saat ini. Nah, bonus otomatis tanpa difikirkan, teman-teman. Ada nggak bonus otomatis tanpa difikirkan? Di luaran sana mungkin banyak penawaran usaha, bisnis, jasa, layanan apapun yang banyak komisinya, tapi tetap harus difikirkan, tetap harus ditargetkan, tetap harus dikejar gitu. Tapi kalau di SPB ini sudah otomatis semuanya. Ini hanya sebagai pengetahuan dasar teman-teman semuanya. Dapat komisinya dari mana aja sih gitu. Kalau kuliah SPB ini hanya dua yang paling atas ya, yaitu reward franchise mall digital. Yang kedua adalah harian. Komisi harian dari afiliasi 80% yaitu 200.000 tadi. Tapi kalau teman-teman sudah paket bisnis langsung bisa meraih semua bonus-bonusnya ya. Ada komisi mingguan, penjualan lisensi 50%, bulanan pengembangan tim 2,5%, bulanan omset tim 50%, retailnya 50%, shopping timnya 10% sampai 50%, stopping tim frontline pertama 50%, pensiunan sampai 20% ya, omset global ya, dari omset global teman-teman bisa dapatkan 2%. Ketika teman-teman paket langsung adalah paket bisnis ya, bisa untuk meraih semua bonus tersebut. Inilah potensi penghasilan otomatis yang dibedah tuntas hanya di dalam kelas khusus mahasiswa SPB. Luar biasa ya. Nih, saya lihatkan nih peluang potensinya ini. Saya hanya menjelaskan dua komisi saja ya. Yang lainnya saya akan bedah di dalam kelas. Karena semuanya sudah tersistem otomatis tanpa difikirkan. Ini menjadi potensi pengetahuan dasarnya saja teman-teman. Nggak usah dihafalin, nggak usah dipikirin. Karena semuanya sudah tersistem otomatis berjalan dengan sendirinya ke depan ya. Estimasi penghasilan mingguan ya, khusus yang paket bisnis. Ingat, khusus teman-teman yang sudah beranjak di dalam paket bisnis ya. Semua berdasarkan jenjang karir teman-teman yang teman-teman dapatkan ya. Dari paket bisnis sampai peringkat diamond ya. Teman-teman bisa dapatkan totalnya hingga 80% ketika teman-teman di posisi diamond. Ini gambarannya ketika teman-teman memiliki 5 mitra didik saja. Katakanlah paling buruk ya, seburuk-buruknya, semalas-malasnya, segaptek-gapteknya, apa ya namanya? Seburuk-buruk mindsetnya. Nah, menjalankan aktivitas praktek belajar mengajarnya di SPB ini sekali selamanya hanya bisa mendapatkan 5 orang peserta didik saja. Ya. Misalkan ini seburuk-buruknya, sepahit-pahitnya 5 orang mitra peserta didik saja yang belajar melalui kita, mendaftarnya melalui kita ya seperti ini 5 orang saja minimal. Potensinya seperti apa teman-teman kalau teman-teman bayangin? Nah, ini dari generasi 1 sampai generasi 10. Kalau 5 orang saja mitra didik itu nanti berkembang, terduplikasi, berikutnya mitra didiknya juga 5, dalam setahun cuma 5 orang itu aja. Teman-teman bisa dapatkan sesuai gambaran di bawah ini. Lihat nih, ini baru satu komisi loh ya teman-teman ya. Dan komisi ini bisa teman-teman dapatkannya mingguan ini. Katakanlah ini hitungannya per minggu ya. Artinya minggu kelima teman-teman bisa dapatkan komisi hingga 70 juta loh teman-teman. Katakanlah per bulan. Artinya bulan kelima teman-teman bisa dapatkan komisi 70 juta. Katakanlah ini per bulan sampai 1 tahun ya. Paling buruk, paling jeleknya. Ketika bisa terduplikasi 5 terus, mitra didik baru, peserta baru belajar di seluruh masyarakat masyarakat kita ini ikut belajar. Akhirnya masyarakat mulai tercerdaskan. Nah, itu nggak menutup kemungkinan ya. Pasti akan terjadi sistem duplikasi itu. Maka teman-teman bisa mendapatkan hasil sekitar berapa? Ada yang mau nyebutkan ini? Nilainya berapa ini kira-kira?
$73.242.195.000. Ya, siapa yang mau punya penghasilan seperti ini? Ini saya tadi kalimatnya Mau, mau. seburuk-buruknya loh ya, teman-teman. Semalas-malasnya teman-teman belajar di SPP ini ya. Setahun cuma dapetin 5 orang ibaratnya gitu. Seburuk-buruknya. Yang mau ketik di kolom obrolan, insya Allah diaminkan oleh teman-teman semuanya menjadi doa yang mustajab buat kita semuanya. Amin ya. Saya yakin teman-teman semuanya mau. Ini niat tulus kita mengedukasi, mencerdaskan masyarakat. Jangan sampai dibodoh-bodohi dengan hal-hal yang menggiurkan di luaran sana. Harus ada tahapan itu. Insya Allah di SPP ini akan kita pelajari lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Nah, ini baru satu komisi loh, teman-teman ya. Saya baru jabarkan satu komisi saja bisa menghasilkan sampai 73 miliar. Ini dipangkas habis lagi. Dari yang terburuk tadi kita terburukkan lagi ya. Terburukkan lagi. Paling buruk lagi. Kira-kira bisa nggak dapat 1%-nya saja. 10% lah ya. 10% dari 73 miliar ini berapa ini? Sudah 7,3. Lebih buruk lagi. Seburuk-buruknya 1 tahun berjalan ke depan ya. 1% saja ya, terburuk lagi. 1%-nya berarti berapa? Berapa teman-teman 1%-nya? 730 juta rupiah. Ini dalam 1 tahunnya, 10 bulannya ya. Ketika teman-teman paling males belajarnya di SPP dan teman-teman berhasil mengafiliasi 5 orang mitra didik untuk belajar di SPP. Luar biasa bukan? Insya Allah menjadi kenyataan buat teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Nih, saya lihatkan lagi potensi yang nggak kalah dahsyat lagi nih teman-teman semuanya. Mau dijelaskan nggak ini teman-teman semuanya? Mau, mau. Mau. Ya, yang bapak-bapak mau gak ngudut dulu bapak-bapak di sumut udutnya ya. Biar Mau lebih sekali. Mau. saya tanya teman-teman. Antara dua, ini saya ulang ya, benar ya. Tanya teman-teman silakan dijawab secara logika teman-teman. Antara orang yang punya uang 250.000 dan orang yang punya uang 950.000 kira-kira banyak yang mana? Banyak yang 250.000 ya. Pasti ya, kebanyakan dari masyarakat ya. Sedangkan mereka yang punya kemauan untuk sukses, punya kemauan untuk dan punya kemauan untuk menyediakan modal 950.000, kira-kira banyak atau tidak? Sangat sedikit ya. Nah, lebih banyak yang 250.000. Nah, artinya bagi teman-teman yang sudah start dari paket 950.000 atau kejar naik kelasnya dengan mengafiliasi 4 orang mitra didik baru, teman-teman bisa memasuki kelas berikutnya yaitu kelas bisnis yang dimana teman-teman bisa mendapatkan auto spillover ya. Semakin cepat teman-teman naik peringkat bisnis, naik ke tahap bisnis atau bergabungnya langsung di peringkat bisnis, maka teman-teman mendapatkan auto spillover ini yang terus otomatis secara nggak langsung dilimpahkan omsetnya kepada Anda. Misalkan hari ini juga ada 300 mitra yang terdaftar menjadi mahasiswa SPP yang paket 250.000 dan malam hari ini juga teman-teman terdaftar di SPP dengan paket 950.000, otomatis cepat atau lambat dari 300 orang tersebut akan terlimpahkan di bawah teman-teman semuanya dengan komisi seperti ini yang saya tampilkan ini teman-teman semuanya. Nah, komisi ini semuanya itu ya disesuaikan dengan peringkatnya atau karirnya. Kalau karirnya diamond, teman-teman bisa mendapatkan peluangnya hingga 15 generasi teman-teman semuanya. Nih, bonus yang didapat dari limpahan mitra para mentor Anda sesuai karir Anda ya. Jadi
Mentor-mentor itu selalu mengedukasi, sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi lagi ke komunitas, ke perusahaan, ke manajemen, lembaga pemerintahan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Ketika banyak sekali mitra-mitra yang terafiliasi tergabung menjadi mitra atau mahasiswa SBB, maka otomatis cepat atau lambat mereka akan berada di paket posisi bisnis. Dan mereka pastinya akan di bawah teman-teman semuanya yang saat ini bergabung menjadi posisi paket bisnis. Potensinya berapa teman-teman semuanya? Ini bulanan loh ya. Beda lagi dengan yang mingguan tadi. Mingguan tadi terpisah bonusnya. Ini beda lagi. Yang dimana teman-teman bisa dapatkan komisinya secara bulanan ya. Nih, yang warna biru ini adalah peringkat bisnis. Yang dimana teman-teman belum naik jenjang karir apapun ya. Masih tahapnya tahap dasar. Teman-teman bisa mendapatkan penghasilan sampai 32 juta rupiah tiap bulannya secara konsisten. Ingat, tiap bulannya. Karena tim selalu berkembang dan terus berkembang, itu cenderung akan lebih naik terus ke depannya ya. Setiap bulan ini. Ini kalau teman-teman belum punya jenjang karir ataupun peringkat. Apalagi teman-teman kalau sudah punya jenjang karir. Peringkat bronze, silver, gold, platinum, ataupun diamond. Kalaupun diamond teman-teman sudah punya penghasilan per bulannya 262 juta per bulan. Mau apa mau teman-teman semuanya? Otomatis loh Mau, ini. Teman-teman mau, pikirkan. Mau atau mau teman-teman semuanya? mau, Pak. Mana ini suaranya? Yang Mau lain? saya. Yang nggak mau berarti diem ini, nggak diaminkan. Mau banget. Oh, ya Allah. Mau. Ya, boleh. Bismillah teman-teman. Mudah-mudahan ya Allah dijabahlah doa-doa teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sukses dunia akhirat, diperlancar rezekinya dan dipermudah segala urusan. Amin. Amin. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini estimasi penghasilan bulanan juga ini, yang nggak kalah ngeri dari yang tadi teman-teman. Ini kalau teman-teman tahu sistem apa yang kita pakai di SBB ini, sistem apa yang sedang dijelaskan di SBB ini. Kalau teman-teman tahu, ini adalah sistem affiliate marketing berjenjang teman-teman semuanya. Ya, jadi bukan disebut dengan MLM atau disebut dengan apa namanya binary, disebut dengan trinary, disebut dengan viral marketing, reseller bukan, tapi affiliate marketing berjenjang ya. Nah, ini penghasilan bulanan lagi ya. Di luar penghasilan tadi yang saya ceritakan tadi, ini baru 3 ya. Ini 3 saja lah, nggak usah semuanya saya sampaikan karena hanya sebagai pengetahuan teman-teman ya. Sekali lagi disesuaikan dengan jenjang karir teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan sampai 80% ya. Anda bisa mendapatkan komisi 50% dari komisi mitra didik langsung. Ayo supaya paham ini maksudnya seperti apa. Silahkan sampaikan ini. Pahamnya Suaranya sejauh. putus-putus. Ya, tes 1, 2, 3. Suaranya masih putus-putus atau tidak? Ya, Tes. jelas kok, jelas suaranya. Pak, bisa nyala, Pak. Baik. Maksudnya seperti apa? Misalkan Pak Boy mengafiliasi mitra didik barunya. Ada tetangganya mau daftar, namanya Bu Fitri. Nah, Bu Fitri ini daftar kelas SPP, belajar di SPP. Nah, Bu Fitri ini berkembang terus sosialisasi ke masyarakat, ke pedesaan di kabupaten, kecamatan, kelurahan, mengedukasi tentang program SPP ini untuk membantu masyarakat. Nanti patut Bu Fitri ini punya penghasilan yang terus didapatkan. Misalkan dalam 1 bulan tersebut Bu Fitri ini punya penghasilan 10 juta rupiah, maka Boy ini mendapatkan penghasilan 50%-nya dari 10 juta tadi. Paham maksudnya teman-teman semuanya? Paham. Paham ya? Paham, paham. Teman-teman ini semuanya mumpung masih baru, mumpung masih awal, sangat
jarang sekali pesaingnya. Ketika nanti sudah 2 bulan, 3 bulan, pesaingnya banyak banget yang mengenalkan SBB ke masyarakat. Artinya peluang besar banget buat teman-teman mengenalkan SBB ke masyarakat ini yang tidak sangat mustahil ya bisa mendapatkan mitra lebih dari 50 orang bahkan 100 orang nanti yang terafiliasi atau terdaftar langsung melalui teman-teman semuanya. Bayangin saja ada 100 mitra yang terafiliasi langsung melalui Anda ya. Masing-masing punya penghasilan semuanya dan teman-teman bisa dapatkan 50% dari penghasilan mereka semuanya. Berapa cuma teman-temannya? Bisa bayang tuh. Nah, misal peringkat masih bisnis ini, peringkat Anda masih bisnis ya. Artinya Anda punya hak mendapatkan komisi 50%. Buruknya ya, Anda memiliki misalkan 20 orang mitra. Dalam setahun itu cuma 20 orang aja. 1 tahun 20 orang mitra. Daftar dari 450.000 ya. Jadi masing-masing mereka misalkan dalam 1 tahun berjalan lah, setiap bulannya punya penghasilan, setiap bulannya loh ya, punya penghasilan rata-rata $1.000. $1.000 ya. Misalkan $1.000 ya. Dari setiap mitra tersebut kita dapat 50%-nya. Artinya kalau 50% dari $1.000 ini $500, maka dikalikan 20 orang ya. Sudah berapa? $10.000 kita dapatkan setiap bulannya secara rutin atau secara rupiah bisa kita sebutkan 160 juta rupiah per bulannya secara rutin teman-teman semuanya. Ini terpisah loh ya, beda dari komisi yang saya jelaskan tadi. Terpisah dari komisi ini, terpisah juga dari komisi ini juga. Nah, ini baru 3 komisi loh teman-teman semua. Ini ada berapa? Ya, saya bicarakan ini semuanya. Sangat pengetahuan teman-teman semuanya. Itulah kenapa saya berani tanyakan kepada teman-teman semuanya, ada tidak penghasilan yang potensinya daripada yang saya sampaikan ini. Silahkan cari teman-teman semuanya. Kalau ketemu silahkan japri ke saya akan jelaskan, saya akan bedah lebih dalam agar teman-teman Suaranya putus-putus. prakteknya ya. Halo, tes 1 2 3 dicoba. Sudah jelas belum? Jelas. Wah, harus ya, mikrofon ini. Ya, simple, praktis, tanpa buat hanya modal 250.000 saja bisa hasilkan permodalan 73 miliar secara realistis ya. 73 miliar paling buruknya 10%, paling buruknya lagi 1%-nya saja sudah bisa buka usaha kita sendiri di masa tua kita nantinya ya. Kerjanya cuma simpel ya, yaitu copy paste saja dan bimbing tim untuk copy paste semuanya ya. Karena semua fasilitas fitur konten digital yang canggih, desain-desain yang menarik sudah kita siapkan semuanya. Tinggal teman-teman semuanya informasikan secara luas ke masyarakat luas dengan semudah copy paste saja ya. Nah, the power of Codemaster semua sudah dirancang simple, sukses ekonomi cara paling mudah. Selamat bergabung bersama kami. Saatnya cuan bertubi-tubi. Segera daftar dan ikuti kelas praktek bedah mall digitalnya. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.